Bang Jibril, Fadel. Ayo. Iya, Ayo. sebentar. Bapak Selamat- jangan, Selamat Bapak siang. jangan dulu turun. Ya, Ya, selamat Bapak siang. jangan dulu Selamat turun. siang, Pak Modi. Kejang-kejang. Pak Modi. Rasa bapaknya. Pergi dulu, Pak. Ayo. Pak Modi, sehat? Oke, nggak ada yang kejang-kejang ini, Pak. Sehat. Bapak jangan dulu turun Ini ya. suara saya jelas Ya nggak sih? udah. Apa kecil apa gimana sih? Oh, jelas. Jelas, Oh. Bang. Sangat, Oh, sangat, Pak Modi aja sangat mungkin. jelas, Bang. Pak Modi, saya mau nanya nih, di mana Tuhan ada Bapak, apa? di mana Yesus ngaku dia Tuhan, Pak? Apa, Pak? Di mana Yesus ngaku dia Tuhan, Pak? Dia bilang begini, Pak. Apa itu? Kalau dia sendiri yang menyampaikan, dia itu langsung dilempari dengan batu. Enggak, di mana Dengar. dia? Enggak, kok jadi alasan sih, Dengar. Pak? Di mana dia ngaku Iya. dia Tuhan? Dia sendiri bilang, kalau dia sendiri yang mau Yohanes mengaku, 13 itu nggak ayat bisa. 13. Hah? Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13:13 itu Dia sendiri Tuhan, mau mengaku, itu nggak Lord, bisa, Pak. Kyrios, bukan Tuhan. Hah? Bapak Tuhan mau sama bilang, ada penguasa sama aja lah, Bang. Sama aja. Beda, beda. Bang, Tuhan Bang itu Seso tunggu diam dulu, sebentar Bang dong, Seso tunggu diam sebentar dong. Yang lain diam dulu dong. Ya. Ada yang jawab Yohanes 13:13 tadi. Di situ Lord, artinya penguasa. Kamu menyamakan penguasa dengan pencipta. Ini kita belajar bahasa dulu apa nggak usah ngomongin Tuhan dulu, belajar baca dulu aja gimana? Setuju, Pak. Nah, Dia Lord menjadi itu manusia, itu penguasa. Kalau saya punya kami. tanah, saya kuasa tanah, landlord. Paham nggak nih? Ya terserah Beda, Bapak. bukan Tuhan. Terserah, Enggak. silakan. Sekarang saya tanya lagi, saya ulang lagi nih pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku dia Tuhan? Bapak tahu gini, pernyataan-pernyataan itu yang pada akhirnya membuat bangsa Yahudi ingin bunuh dia. Kan jadi Karena alasan dia nih. menyamakan dia dengan Allah. Iya, jadi alasan nih. Jadi karena itu dia nggak bilang gitu. Oh, bukan alasan, makanya dia bilang, sedangkan aja cuman menyamakan, orang sudah mau bunuh dia. Jadi dia nggak pernah ngaku Kalau dia tidak, Tuhan ya? Bapak dengar, lihat ya, lihat Yohanes 5 ayat 17-18, dengar. Yohanes Tetap 5, 5 ayat 17-18. 17-18. Tetapi ia Iya, berkata benar. kepada mereka, Benar. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, sama-sama bekerja. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan hanya karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian, di mana dia ngaku dia Tuhan, Pak? Wah, ini Bapak. Baca, kenapa enggak baca terus? Coba. Oke, itu udah 18. Berarti ia menyamakan dirinya dengan Allah. Ia mengatakan bahwa Iya, di mana dia bilang Bapaknya saya sendiri. Tuhan, sembah dan saya, dengan mana tuh? demikian, dengar. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan siapa, Pak? Allah. Iya. Bagaimana bisa? Ini kamu Bapak yang paham nggak menyamakan sih yang saya tanyain, Pak? terus tidak ada pengakuan Bang Modi, di situ? Bang Modi, Pak, Bang Modi. Bapak paham? Bang Modi. Bang Modi, Bapak paham bawa bahasa dia Indonesia enggak? kepada Wahyu 1 ayat 8. Ayo, bawa Bang Jibril kepada Oke, Wahyu berapa tadi? Nah, aku lagi ngobrol dengan 1 Bapak ayat ini. 8. Ayo. 1 nomor Yohanes 10, 8. baca lagi, Pak. Yohanes 10. 1 ayat 8. Bentar, satu-satu dong. Santai dong. Ini kenapa sih kayak belum pada makan siang? Santai aja, kenapa sih? Wahyu 1 nomor 8. Akulah yang pertama dan terakhir, kata Tuhan Allah, yang ada, sudah ada, dan seterusnya, yang maha kuasa. Hah? Akulah yang pertama dan yang terakhir, itu Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Di mana dia bilang, di mana Yesus bilang, akulah Tuhan. Tapi abang juga harus mengerti kalimat itu. Waduh, tuh, kok abang. emosi. Santai aja, santai aja. Aduh, kalian ini. Enggak, jadi di mana Yesus mengaku dia Sekarang aku tanya Tuhan? kepada kalian. Sekarang aku tanya kepada Loh, abang. ini belum Ayo. selesai, ini belum Di dijawab mana loh. Nabi Muhammad. Ayo, tunggu dulu. Abang tanya. Ini kan kalimat Pak. Ini kalau kita main tinggal pertanyaan gini aja, kapan kelar kita ngobrol? Coba. Sekarang gini, Bapak dengar ya. Mm-mm. Dengar. Mm-mm. Yohanes 10 ayat 33. Coba Bapak baca. Bapak lebih cepat dari Iya. saya. Yohanes 10 nomor Ayat 33. 33. Oke. Ya. Orang-orang Yahudi itu menjawab, bukan karena pekerjaan-pekerjaanmu yang baik itu kami mau melempari engkau dengan batu, tetapi karena engkau menghujat
Allah, engkau seorang manusia mau menjadikan dirimu Allah. Itu kata orang Yahudi. Di mana Yesus bilang dia Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Ini Bapak pertanyaannya paham gak sih Pak? Ini dampak dari apa? Sampai orang tahu dia menyamakan dirinya dengan Allah. Iya, di mana dia bilang dia Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Aduh, Bapak. Kalau orang mengatakan begitu, berarti ada indikasi. Indikasi apa? Bapak tahu indikasi? Oh, jadi Bapak menuhankan dia karena indikasi-indikasinya gitu ya? Iya. Oh, jadi Bapak menuhankan dia. Dia nggak ngaku Tuhan. Itu namanya berhala, Pak. Kok berhala? Iya, di mana? Kapan berhala minta disembah, Pak? Kapan berhala bilang dirinya Tuhan? Enggak, berhala nggak pernah bilang dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Ya sama kayak orang ini. Dia nggak bilang diri dia Tuhan, tapi Bapak tuhankan. Siap, memang dia Tuhan. Mana dia ngaku dia Tuhan? Bapakku sayang ganteng, buah hati. Aduh, Pak. Bapak dengar. Mentok nih. Ayatnya yang menyatakan itu. Iya, mana dia bilang dia Tuhan, Pak? Jadi gini, Pak. Jadi gimana? Ini gak gini, ini saya kasih tahu Bapak nih, Pak. Bapaknya Yesus, Iya. nih bapaknya Yesus, itu di Keluaran 20, Pak. Itu dia bilang, Pak, Iya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Nah, ini ngaku Tuhan. Dan benar Tuhan. Sama kayak Atoha ayat 14. Nih, saya tunjukin nih. Nih, nomor 14. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingatku. Ini jelas, ini ngaku Tuhan. Nah, di mana Yesus ini ngaku Tuhan, Pak? Kalau enggak dia jadi berhala, Pak. Enggak ngaku tapi Bapak Tuhanin. Dan siapa bilang dia memang adalah Allah? Iya, mana ayatnya? Iya. Dalam programnya Allah, dengar Pak. Mampus program, dalam programnya Allah. Kembali ke program lah. Dia sudah dinubuatkan. Memang kan Allah tidak berprogram ya. Iya, mana dia ngaku dia Tuhan, Pak? Ayo. Kayak kata Immanuel, malaikat juga berkata. Iya. Malaikat bilang apa? Terus waktu dia mau ambil keledai, dia bilang Tuhan memerlukannya. Kalau orang kaya, Itu Tuhan, Pak. Bapak nih nggak baca original teksnya. Tuhan di situ, Kyrios. Bukan. Di mana? Ini Bapak paham nggak nih pertanyaan saya nih, Pak? Bapak paham nggak pertanyaan saya? Saya nggak mau ikut program Bapak, Pak. Nanti dikasih kartu raskin ini segala macam. Nggak usah, nggak perlu saya program ya, Pak. Di mana ayatnya bilang saya Tuhan, Yesus yang Bapak tuhankan. Silakan. Contoh. Waduh, kok contoh lagi? Oke, Yohanes berapa tadi? Matius berapa tadi? Matius 21 ayat 3. Matius 21 nomor 3. Siap. Ayat 3. Ayat kan abad 7 kan Bapak abad 1. Ayat 3, 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada yang lain, saya mau pergi menangkap ikan. Nih, menangkap ikan. Kami ikut, kata mereka. Matius 21 ayat 3. Oh, Matius. Ini Matius 21:3. Oh, ini Yohanes. Maaf. Matius 21:3. Kalau ada orang menanyakan sesuatu, katakan kepada orangnya, Tuhan memerlukannya, maka orang itu dengan segera membiarkan keledai itu dibawa. Itu. Itu kurios, ini Pak. Yang bilang, Pak. Yang bilang Tuhan memerlukannya siapa? Itu kurios, Pak. Bapak baca originalnya dong. Itu kurios Tuhan, Lord. Bukan Tuhan, Bapakku. Bapak sudah tahu. Original teksnya baca, Bapak. Original teksnya baca, Pak. Iya, kurios di situ, Bapakku sayang. Ngaku aja,
Pak. Ini dia bilang jelas Tuhan. Tuhan Bapak. Oke, kita buka nih ya. La haula wala quwata illa billah. Tadi berapa? Matthew. Dengar, Matthew 21 nomor 3 Bible Hub. Oke. Pak Modi diam dulu, Pak Modi diam dulu. Habis itu kita Ya buka. Allah, dari tadi nih Habis itu orang. kita buka interlinearnya. Diam dulu. Nih, saya tunjukin nih. Izin zuhur dulu ya Bang ya. Tuhan memerlukannya. Ayo. Ya, ini kan, Ayo. Pak. Ayo. Pak. Ayo, udah. Matius 213 kan? Pak, ini Matius 213 kan? And if anyone to you say anything you will say that the Lord, Pak, bukan God, Pak. Q. Lord ini bukan God. Ini original teks ini. Lord. Bukan Tuhan. Hei Pak, itu dia bilang di situ. Mana tuh ini Lord, Pak? Lord. Tuhan memerlukannya. La haula wala. Iya, Lord of them need has. Iya, Lord ini artinya Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Kami jauh lebih hebat daripada Allah yang berubah jadi pohon. Iya, tapi Bapak curi Allahnya. Ya, iya. Kenapa Bapak pakai kata Allah? Katanya nggak hebat, tapi Bapak curi namanya Allah. Bagaimana sih? Siapa bilang? Hah? Memang Tuhan memerlukannya jelas sekali di sini. Tuhan, Makanya Pak, Lord. Aduh, Bang Anario, coba ajarin nih Bang, teman Abang nih Bang. Dia tulis Tuhan. Bang Anario. Bang Modi Sama kualitasnya, udah jelas di Pak, situ datanya makanya. Bang Modi. Dari tadi Bang Iya. Modi ini selalu Aku bilang, muter. dalam perencanaan Allah, dia datang jadi manusia untuk meneladani keselamatan. Allahu Akbar. Perencanaan apa? Memangnya ini KB? Oh iya. Berarti Tuhan KB. Kita kan cuma satu Berarti sebatas. Tuhan KB. Terus sekarang gini, ibu enggak punya rencana dalam keselamatan ibu? Ayo, Saya tanya berarti Tuhan KB. kok Tuhan KB? Bapak mengatakan terlalu sering program. kata ibu. Enggak, ini Pak, original teksnya Matthew 213 ini di sini Tuhan, Pak, bukan Tuhan. Keselamatan itu bukan rencana Allah, bukan program Allah. Saya nggak mau tahu deh program sama rencana Bapak sama Tuhan Bapak. Yang saya bilang Matius 213 ini original teksnya Lord, Pak, Tuhan, bukan Tuhan. Udah sama, itu Tuhan. Lord itu kan ya berarti Bapak maksain. Itu yang tadi saya bilang, Bapak menuhankan sementara dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Memang dia Tuhan. Iya, berarti Bapak nyembah berhala. Ya nggak ada masalah sih, Pak. Bapak nyembah gantungan kunci juga nggak ada masalah sih. Kristen, Ah, orang tuh, Kristen, apa itu? Dengar, orang Kristen bukan akal kami yang mencari Tuhan. Iya, imani saja Tuhan kan? yang mencarinya. Iya, sama kayak OVO, Link, Dana. Sekarang gini, Imani saja kalau memang, Bapak Pak. mengedepankan akal Di Bapak tap-tap mencari gitu, Tuhan, imani berarti saja memang. Akal lebih hebat daripada Tuhan. Hah? Apa gimana? Apa? Ayo. Hah? Oh iya. Berarti akal Bapak jauh lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Jelas enggak dong. Oh, mana enggak? Iya, akal saya nggak bisa, nggak nyampe, Pak. Saya nggak Layani bisa, nggak nyampe. Tuhan. Wah, Apa? mana bisa, Pak. Apa sih Pak Modi ini nggak jelas? Makin lama, Iya. makin nggak ini. Makin kesini, makin ke sono. Iya. Makin kesini, makin ke sono. Makanya Bapak juga punya otak nggak jelas. Nggak jelas. Masa nggak mau percayai? Udah malaikat yang bilang Bapak disaksikan ini oleh lucu. kepala-kepala. Sekarang Pak aku Modi, nanya, Pak Modi, siapa yang saksi ditanya apa, ketika yang Muhammad dijawab terima apa, firman? ya diam dulu Oke, kau, Pak Modi diam diam dulu dulu. kau. Oke, Pak Modi diam dulu. Diam dulu kau. Gini, Pak Modi tadi mengatakan, ya kan? Maria Malaikat akan yang melahirkan. berkata, Ya Allah, Tuhan diam lahir. dulu, Pak Modi, diam dulu. Malaikat berkata Ganti Tuhan dasar, lahir. ganti Enggak, udah deh, dasar. udah deh, Ganti udah deh, dasar, udah Pak nggak Modi. ada, udah nggak ada, udah kondusif dia ngomong sendiri. Iya. Turun aja, turun. Nyerocos Oke, aja. Bang Masih ada Senzo. yang lain? Bang Sezo. Bang Sezo. Ju, ini user juga Kristen ini. Mungkin lebih Oke, baik baik. ini. User, monitor. User. Ya Allah ya Robi, kok jadi patung lah. Sezo. Saya naikkan dulu yang lain lagi. Ya, Sezo.
Sezo. Lah perasaan tadi kau ada Sezo. Sezo. Monitor Sezo. Allahu Akbar. Jadi patung dah kah? Kenapa jadi patung ini? Sezo. Perasaan tadi kau, ya Allah, udahlah. Naikkan yang lain. Mbak Dina, naikkan Iya, yang ya, lain. siap. Sebentar, ini saya pilih Bang dulu Jibril. karena- Oi. Bang. Oi. Nah, Yang muslim tadi tolong dia- jangan minta dulu ya, ya, tadi dia permintaannya. mengatakan bahwa Maria melahirkan Tuhan di kota Daud, yaitu adalah Allah itu sendiri yang diberikan nama Immanuel. Nah, sementara di situ yang dilahirkan adalah Yesus. Nah, dia malah framing tuh. Dia samakan Yesus dengan Allah. Ini Eko nih Mbak di Iya. bounce back doubling. Nah. Assalamualaikum, Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Assalamualaikum, Bunda. Jibril, host. Gimana kabarnya Bunda? Bunda Dina. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Berarti dia oneness itu, oneness. Yesus adalah Bapa itu sendiri, itu Bapa adalah Yesus. Oh, nggak mau diam. Nggak mau diam dia tadi. Elmat monitor, Elmat monitor. Iya. Ya, Islam Kristen abang. Halo. Iya, halo. Yesus. Islam atau Kristen abang? Kristen. Oke, Kristen ya. Ya. Iya. Silakan. Iya, saya mau menjelaskan yang tadi tentang Lord. Ya. Siap. Silakan. Di kamus Oxford itu udah dijelaskan bahwa Lord itu majemuk. Jadi kalau untuk Lord di Alkitab itu akan berbeda artinya dengan Lord di luar. Karena konteksnya kalau Lord untuk di Alkitab itu L besar, Lord di luar bisa L besar tetapi merajuk tentang gelar kehormatan, tuan dan lain-lain. Gitu. Jadi yang membedakan God dengan Lord itu membedakan dengan Allah atau Yesus. Seperti Dari mana tadi? Oxford ya. Iya. Oke. Lord, a powerful man, especially in medieval Europe, who own a lot of land and property. Itu yang tadi saya bilang tuh. Jadi kalau saya punya tanah, saya jadi landlord. Habis itu the Lord, berarti ada D ya? D. Berarti ada D-nya. Paham nggak? The Lord, a title used to refer to God or Christ. Berarti ada D-nya ya? Penyebutan D itu kan setelah Lord. Iya, berarti ada D-nya. D itu apa coba dijelaskan untuk Lord itu yang D itu Anda berarti maksud kita gimana? udah tahu artinya. Jadi kalau saya bilang car, mobil, kita nggak tahu yang mana. Tapi kalau saya bilang the car, you know what I mean. You know which car I'm referring to. Sama kayak Ya, the berarti Lord, berarti artinya itu baru Tuhan. The L gede Lord. Terus Nah, berarti harus ada D-nya ya. enggak juga. Loh. Jadi yang membedakan apa? D itu kalau untuk di luaran kita bilang yang tadi kalau dicontohkan dekar. Dekar itu kalau misalnya Kita udah sama-sama tahu. ya sudah sama-sama tahu dan sudah berbicara sering atau sudah dilakukan berulang kali kan. Iya, kalau ada D-nya berarti kita udah sama-sama tahu maksudnya apa. Sama kayak ini sekarang tadi ada yang refer ke John 13:13. Di dalam katanya itu, you call me teacher and Lord, bukan the Lord. Merajuk karena cuma satu. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Berarti dia nggak bilang, kan tadi kalau revert ke Oxford, the Lord.
Di sini dibilang you call me teacher and Lord, bukan and the Lord. Tapi kalau kaidahnya juga Kyrios itu artinya penguasa, bukan pencipta. Kamu paham kan bedanya penguasa sama pencipta? Pencipta itu Gini loh. creator, God Almighty, God, G-O-D. Kalau gods pakai S itu berarti dewa-dewa. Tapi kalau God itu cuma satu. Tetapi kalau Kyrios dalam bahasa Yunani, Grekoin, itu artinya penguasa. Makanya diartikan Lord. Penguasa, dia memang penguasa, betul, setuju. Dia punya murid dan seterusnya. Betul, saya juga kalau punya rumah habis itu punya mbak, ya penguasa juga. Tapi Ya, nggak dibilang terus the Lord. Untuk merajuk itu, jadi kalau misalnya Merujuk bang, kita merajuk bicara- itu ngambek. merujuk dan ini kan kita bicara konteks. Mm-mm. Ini kita bicara konteks di dalam Alkitab. Mm-mm. Jadi kalau misalnya Oxford sudah menyebutkan kalau untuk konteks Lord, entah pakai di atau tidak, coba Ini yang saya buka dicari lagi, Lord Oxford aja, loh, Bang. Lord. Iya, Mm-mm. Lord, hanya Oke, Lord. saya buka Tidak, ya. tidak dijelaskan dengan di. Oke, saya buka Coba ya. cari lagi. Ini Ya, saya ini- baru cari lagi. Iya, Ternyata ini kita hanya sama-sama Lord. belajar nih. Ini kita sama-sama belajar nih. iya, kita sama-sama Oxford, belajar ya. Oxford, right? Lord, a powerful man, especially in the medieval Europe, who own a lot of land and property. Lord. Tapi kalau the Lord, pakai the Lord, a title used to refer to God or Christ. Berarti pakai the ya, bedanya sama yang Lord ini. Nah, kalau kita ke Yohanes 13:13, you call me teacher and Lord. Nggak ada and the Lord. Coba, sorry, balik lagi yang ke kamus tadi. Oke. Oke ya, nih untuk Lord itu yang berarti Tuhan, itu sudah dijelaskan di Oxford itu The penggunaan Lord. konteks. Berarti kalau misalnya penggunaan Lord itu di Alkitab, itu merajuk ke Tuhan. Lah ini kan dia pakai the bang, makanya ke Tuhan. Love the Lord. Karena kita sama-sama tahu Tuhan yang mana. Itu untuk konteks di luar, hanya membedakannya seperti itu. Hah? Kalau di luar, penggunaan di luar Alkitab, membedakan Lah tapi abang merujuknya ke Oxford. Tapi habis itu nggak Iya. mau pakai Oxford, gimana sih? Enggak, gini loh. Coba dicari. Hanya pemakaian Lord itu hanya Saya bingung nih. Coba pemakaian Lord itu di Alkitab. Coba dicari semua. Apakah ada tuan tanah atau apa menggunakan Lord atau enggak? Ada, banyak. Powerful man itu yang tadi yang jawaban pertama untuk Lord dari Oxford Learner's Dictionary yang abang bawa. Lord itu artinya Tuan. Hanya merujuk ke Tuhan. Hah? Wah, ini kita abang Enggak, pura-pura gini loh. lupa apa gimana sih? Ini Lord. Gini loh. Heeh. Lord digunakan di dalam Alkitab. Nah, itu hanya merujuk satu nama, itu Yesus atau Tuhan. itu di Tidak mana bang digunakan dengan referensinya? Ini sementara di Oxford. Kan abang yang bawa ke sini bang. Jadi dictionary mana yang abang pakai? Karena di Oxford Lord sama the Lord beda. Sementara di ayat tadi tetap nggak pakai the Lord. Jadi kalau abang punya dictionary sendiri untuk Bible abang, ya ayo di mana itu? No, I studied English pretty well. That I'm speaking English for a living, for F's sake. So I can differentiate between creator and a Lord. Come on. Oke, sebentar saya cari referensi ya. Gimana? Ada yang Sementara mencari referensi, saya sapa tamu dulu. Halo Bang Edgar. Halo Bang Edgar. Halo Bang Edgar, monitor. Oke, maaf saya turunkan, tidak ada respon ya. Yang lain lagi naikkan. Siap. Ini lagi cari. Satu orang aja, satu orang lagi.
Oke, baik. Sezo, monitor Sezo. Udah ada suara nggak ini orang? Sezo. Gantian Bunda Rama silakan. Assalamualaikum, Bang Krios. Waduh, ada ustadku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jibril. Masya Allah. Lanjutkan. Siap, Gurunda. Sezo. Ini pura-pura nggak dengar atau gimana Sezo ini? Perasaan tadi aktif-aktifnya ini beliau ini. Tunggu, aku naikkan lagi satu orang waktu ini supaya pas. Bang J. Panji Asmoro. Nanyanya Bang Ajang daw. Apa nih nanyanya? Nanyanya kan lagi nggak pas. Har Bang Pia. Abang. Yang naikkan yang anu itu Mbak Dina, naikkan yang Kristen. Udah nggak bisa jawab lagi Seizun. User, oke user ya. Naikkan kau. Oke. Atau 1, 2, 3. Oke, 3 orang Kristen. Bang Moto ini bisa bahasa Yunani. Abang bisa jelasin Bang Kyrios Bang? Artinya Bang, saya juga pengen catat nih, pengen belajar. Bang Moto. Bentar 2 menit. Siap. Bang J, halo Bang J. Halo. Iya, selamat siang Islam Bang. Kristen. Selamat siang. Ya, Kristen Bang. Aku musliman tapi sekedar mau biar kita Oh ya, gimana Bang? biar kita yang nonton juga enak gitu Bang. Kak, gini. Oke. Kalau yang para Kristen yang mau naik di sini kalau bisa on cam kemudian bicara soal by data biar enggak muncul framing yang lain gitu, Mbak. Oke, siap. Biar kita yang nonton Siap juga Abang, ini gitu. siap Abang. Itu sekedar saran saja Bang. Baik, Bang. siap Bang J. Syukron Terima kasih jazakumullah. banyak sebelumnya ya Bang ya. Baik, syukron. Ya, hamdan kasiran. Yo, Semangat terus Abangku untuk yo, makasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emat, udah selesai nggak Emat? Lama amat sih lo. User, monitor. Ya, selamat siang teman-teman. Ya, selamat siang, selamatkan siang. Islam Kristen. Kristen. Oke, baik. Silakan kita anggapi tema, Bang. Ya, Oke, saya tanggapi ya. Oke. Silakan kita anggapi. Iya, oke. Yesus ya waktu menjadi manusia itu murni manusia. 100% murni manusia. Jadi ketika Yesus menjadi manusia, saya tidak menuhankan Yesus karena dia sebagai manusia. Dan mati pun dalam keadaan sebagai manusia. Jadi orang Kristen tidak menyembah manusia. Yesus pada waktu menjadi manusia, saya ulangi lagi, tidak menyembah Yesus sebagai manusia. Tetapi yang saya sebut Tuhan itu ketika Yesus sebelum menjadi manusia, dia kan sudah ada bersama Bapa. Dia keluar dari Bapa. Jadi di mana itu di Al-Quran juga disebut kan dari Roh Kudus dan bukan dari benih manusia kan, hanya dititipkan ke rahim
Maria, makalah jadi manusia. Nah, mungkin ini bisa memberikan sedikit gambaran ya teman-teman, bahwa Yesus itu waktu jadi manusia memang kita tidak menganggap sebagai Tuhan atau sebagai yang kita sembah, bukan. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Oh ya, Bang. Berarti menurut Abang pribadi, Yesus ini bukanlah Tuhan ya. Berarti yang Tuhan di sini adalah Bapa itu sendiri ya, Bang ya. Ya, betul. Nah, denomnya Bapak apa? Ya Kristen aja, Kristen Protestan saya. Denomnya tidak ada ya? Iya, Protestan barusan Kristen dibilang. Protestan aja. Oke, siap, baik. Oke. Ya susah kalau Abang bilang Yesus itu manusia, berarti aman. Berarti yang Tuhan di sini siapa, Bang? Allah atau apa? Ya manusia. Manusia Tuhannya sempurna. Bapak, Tuhan yang Bapak yakini apa? Bapa yang Bapak, disembah bukan. Yesus. Yesus kan menyembah kepada Bapa. Dia diutus Oke, oleh betul. Bapa. Oke lah, sudah paham. Berarti aman lah. Clear ya? Sip, aman, clear. Oke. Karena nggak ada lagi perdebatan, Pak. Kalau Bapak bilang seperti ya sudah, Oke. selesai. Oke, teman-teman, saya undur diri ya. Yuk, makasih. Terima kasih. Mantap, Pak. Mantap. Yuk, makasih, Bang. Elmet, monitor Elmet. Oke. Oke, silakan Bang Jibril, Fadel, Bang Kirios. Bang Jibril, Siap. boleh ditampilkan yang ayat tadi yang merujuk untuk bahasa Ibrani? Mana ada bahasa Ibrani, Bang? Tunggu bentar. Ini kan John 13:13. You call me the teacher and Lord, and rightly so. Enggak, Matius. Oh, sorry. Yang Matius. Yang pembahasan tentang Matius. Matius berapa tadi? Matius 23 kalau nggak salah ya. 213. 213. Oh, oke. Yang ini. Kita lihat paralel dulu. Oke, ini. Halo? Ya? Ya, ini. Ini Matius 213. Ya. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them and he will send them right away. Ya. Lalu? Ya, untuk terjemahan di bahasa Ibrani itu kan bukan Matthew ini bahasa Greek originalnya, Bang. Greek, iya. Enggak, maksud kita merajuk untuk bahasa Merujuk, Lordnya itu. Bang. Merajuk nanti Merujuk, ngambek. sorry. Merujuk bahasa yang kita bilang Lord itu loh. Oh, interlinearnya berarti. Ini Lord. Kyrios. Lord. Iya, betul. Kenapa di sini? Iya, Nanti kalau untuk kenapa? nanti merajuk nih. Gimana maksudnya Lord di sini? Kenapa ini? Jadi kalau untuk bahasa di Ibrani, kalau kita cari di bahasa Ibrani, di situ tertulis Adonai. Bang. Adonai. Ya, biar saya ini. Adonai. Oke. Nanti kita cross check sama-sama ya. Iya. Oke. Nah, di situ kalau Matius untuk di 21 perjanjian nomor tadi kan nomor 3 kan? Iya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya bla 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 sampai ending kan? Bahasa Ibrani kan? Oke, kita masuk Brit Hadasa atau Hebrew New Testament. Di sini katakan apa? Weim misehu yomar lachem davar tomru haadon. Mana adonanya? Zahuk lahem Adonai. Mana sini kata adonainya? Macet. Coba di ini lagi. Apanya di ini apa tuh? Itu ada Adonai loh. Di mana adonanya? Di mana adonanya? Di sini huruf he, alef, dalet, vav sebagai nanti vav sebagai kholam. Di sini ada nun sofit. Mana? Nah, itu jamak. Kata Itu kan adonanya. bentuk jamak. Hah? Bentuk jamak? Oh, iya. Bentuk jamak gimana?
tuan-tuanku tetapi Mana tertulis tuan-tuanku di mana? Adonai. Bentuk jamak gimana? Kok bisa bentuk jamak? Coba bahasa Jawa kali mungkin. Tapi ini original teksnya kan Greek, kenapa kemari? Sesuai yang kita mau, sesuai dia mau apa kita kasih. Muslim umatnya Rasulullah tuh emang begitu orangnya, dia minta kita kasih gitu. Umatnya Rasulullah emang begini. Memang Muslim nih, aduh. Ke Jawa kali Bang, Gusti kali mungkin di Jawa, Gusti. Iya, gimana kamu menjelaskan ini jamak gimana? Enggak, ini original teksnya Matthew ini Greek Bang, kenapa ke Hebrew? Kalau mau pakai ini kayak gitu kan. Iya. Nomor 3 kan, nomor 2 ya. Oh ini nomor 3. Enggak, karena Hebrunya kalau nggak salah abad 9 kan Bang? Kenapa? Hebrunya abad 9 kan? Oh enggak, kalau yang Mesorah itu dari Aleppo Codex nanti di abad ke-5 nanti di vocalize itu diberi Tanda baca. titik tanda baca itu abad ke-9 oleh keluarga Ben Asher yang disebut dengan Mesoratic text gitu. Nah, kalau ini mah baru ini mah. Kalau yang mana nih Hebrew New Testament. Hebrew Ini New mah Testament setahu saya memang komplitnya abad 9. sama Yehud ini nggak kepake ini. Ini buat kalangan sendiri jatuhnya, buat apa ya? Untuk ya, 1,9% itu Bang. gitu. Gimana? Untuk 1,9% itu. Ya itu. Jadi kalau ada yang nggak paham bercandaannya, jadi di Yahudi itu Kristennya 1,9%, sementara Islam 18%. Keyahudian, orang yang keturunan Yahudi, Kristen itu 1,9%, Islam itu 18%. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada perjanjian baru dalam bahasa Hebrew, itu untuk yang 1,9% itu. Aduh, bentar. Nah, tuh tadi sama Bang Jibril kasih Greek, kasih Inggris. Terus sama Muslim juga dikasih tadi mintanya Ibrani itu dikasih. Maunya apa? Aramaik mau. Halo Bang Tony. Halo Tony. Halo Tony. Tony monitor Tony. Kenapa jadi patung ente? Astagfirullahaladzim. Si anu ini Elmat monitor. Elmat. Dia gak monitor lagi jadi keyboard kali. Elmat. Masih mau kau datang besok mau? Jadi mos aja, jadi mos. Udahlah. Tikus. Jadi tikus. Lebih baik cukup imani aja Bunda ya. Cukup imani aja. Itulah. Supaya dia selamat itu. Simpan Selamat iman masuk lo neraka. ikat dengan karet 3 gelang gimana? Bunda Rama, aku lupa. Astagfirullah. Kalau kau naik tidak mau diskusi, bungkus imanmu itu dengan 3 karet gelang warna-warni merah, kuning, hijau. Kemudian kau turun tidur. Hancur. Halo Bang Bro. Monitor Bang Bro. Assalamualaikum. Bang Bro, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Bro Muslim. Muslim Bang. Turunkan Ada aja. yang ingin Bawa disampaikan Bang? Oke, baik. Mohon maaf ya, saya turunkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Halo Munaf. Munafik. Ini Munaf. Halo Munafik. Halo. Halo, Iya, Muslim non Muslim Bang? non Muslim. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ya, tanggapan sedikit buat yang stikernya itu. Maksudnya? Tanggapan sedikit buat yang stiker yang terpasang situ, Yesus bukan Tuhan. Apa yang ingin Abang Muslim? Kristen.
Oh, Kristen. Oke, baik. Ingin menanggapi ini tema begitu? Iya. Oke, silakan. Ini Bang, kalau Yesus Tuhan atau bukan kan itu orang Kristen punya Bang. Orang Islam tidak punya hak untuk bahas itu. Oh, Karena dia tentu ada hak, Pak. Tentu kita ada hak. Karena ada ajaran di Al-Quran juga. enggak. Sebentar, masalahnya- biar saya aja, boleh Bang Zul? Baik. Silakan Bang Jibril. Bapak Silakan. mestinya bicara ke ruangan-ruangan kafir atau Kristen yang membicarakan soal Rasulullah, Pak. Gimana? Oke? Karena tidak pernah Kristen buat Oke, ini. cari room Kristen yang ngomongin soal agama kita, Pak. Nanti Bapak balik lagi ke sini. Muhammad tidak pernah dibahas. Terima kasih. Oke. Halo Ojo Dumeh. Halo Ojo Dumeh. Monitor. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang, berarti ya Muslim ya. Ya, Ada yang ingin disampaikan? alhamdulillah, Ada yang ingin? Iya baik. mumpung ada Bang Moto sama Bang Jibril ya. Oke, ada yang ingin disampaikan Bang? Ini cuma mau tanya sedikit aja. Kan kemarin saya diskusi sama Oten gitu kan. Di situ ketika kita bicara dengan Allah Subhanahu wa taala gitu kan, mereka itu Allah yang mana? Terus apa namanya? Merujuk pada Tuhannya Abraham gitu kan, Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus di sana saya dapat pertanyaan soal bapaknya Abraham itu di Torah tercatat siapa itu? Beda dengan yang Azar gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Gitu aja, terima kasih. Terah Ya. di Terah atau Itu siapa gitu. kalau Terus Yahudian, kalau di Muslim kan Azar gitu ya. iya, kalau Nah, boleh Yahudian dijelaskan? Bang Moto. Silakan Bang Moto. Ya, jadi sebenarnya Tera itu kayak apa ya? Kayak nama lain sebenarnya itu. Dan Azar juga kayak gini. Jadi dalam keyahudian itu masing-masing itu punya nama kunyah kalau dalam Arabik itu. Jadi kayak nama julukan, nama panggilan gitu. Jadi misal kayak Moshe itu nama lainnya banyak. Salah satu apa? Tovia. Artinya Tov itu baik gitu kan. Namanya Tovia. Terus Moshe itu kalau dalam bahasa Ibrani itu artinya sesuatu yang dialirkan. Jadi beliau itu memang waktu kecil, waktu bayi kan dialirkan ke sungai Nil untuk diselamatkan gitu ya. Dan diambil oleh Ratu Firaun untuk jadikan anak. Jadi ada nama-nama lain, nama-nama kunyah yang lain kalau dalam Arabik itu seperti banyak lah. Itu bisa jadi, bukan bisa jadi sih. Saya lupa di literasi itu memang antara Azar dan Tera itu keduanya maupun Tera itu adalah nama kunyah gitu. Bang Ozodume. Oke. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama Bang. Oke, saya turun dulu. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pergeseran ini aksen nama ya, Bang ya? Kayak nama julukan. Yaakub itu siapa? Israel gitu loh. Oh, oke. Iya. Bukan masalah tang linguistik atau tang linguistik biasanya karena lidah ya, kebiasaan lidah gitu kan. Ini enggak, memang ada julukannya kayak Abu Bakar. Ada nama kunyahnya Abu Turab gitu kan. Jadi kisahnya pada waktu itu dia lagi ngambek sama istri, dia tidur di masjid. Terus dengan beralaskan tanah, makanya Abu Turab itu kan tanah. Gitu. Banyak yang kayak gitu. Mantap. Elmat ini udah siuman nggak Elmat ini? Iya. Halo Elmat. Ambulan belum ada loh. Belum datang ini ambulan. Halo Bang NS. Halo. NS monitor. Halo NS monitor NS. Halo Wasail.
Al-Wasyail, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, bentar ya, sedikit. Ya baik, silakan. Karena di sini banyak banyak orang-orang Muslim yang alim, yang banyak yang tinggi keilmuannya. Saya ingin bertanya sedikit kalau boleh. Silakan Bang, kalau bisa dijawab kita jawab, kalau nggak bisa jadi PR. Tentang masalah ayat dalam surah Al-Bayyinah itu kan banyak ayat-ayat seperti itu. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, kan seperti itu. Ya. Artinya itu kan langsung nas bahwa orang-orang kafir itu, orang-orang non muslim lah, itu abadi dalam neraka jahanam, kan gitu. Terus kalau yang saya tanyakan, kalau orang-orang kafir yang sekarang apakah masuk pada ayat itu? Ini karena kan ketika kita lihat orang-orang non muslim sekarang itu tidak imannya itu bukan karena mereka inat, bukan karena Assalamualaikum. Ya bukan karena Waalaikumsalam. Satu-satu Bang. percaya gitu. Gimana Bang Wasail? Bingung saya satu-satu. Apakah orang-orang non muslim di zaman sekarang itu masuk pada ayat yang tadi, innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam, kan seperti itu. Karena kalau saya pikir-pikir kan gini, kebanyakan orang-orang non muslim sekarang itu tidak Islamnya itu bukan karena mereka itu bukan inat dan bukan angas lah, bukan keras hatinya gitu, tapi karena memang mulai dari mereka lahir itu memang sudah sama orang tuanya itu memang diajari pelajaran Kristen gitu. Paham, saya paham. Gini Bang, Bang Moto boleh saya menjawab sedikit? Silakan Bang. Nanti menurut saya ini pendapat pribadi ya Pak ya. Kalau kita lahir dalam kekafiran itu bukan salah kita, tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita Pak. Karena kita diberi akal, kita dikasih otak, dan terlebih lagi sekarang zaman udah maju, tinggal Google, tinggal tanyakan, tinggal cari tahu. Sekarang chat GPT aja udah bisa jawab Pak. Di mana yang kan, nah jadi ya kalau orang-orang seperti kita bisa internetan, bisa seperti ini, bisa diskusi dan semacamnya. Bagaimana dengan orang-orang non muslim yang tidak, yang awam lah intinya. Nah, kita kan dikasih akal, Pak. Kan kita dikasih akal. Sekarang gini aja Pak, simpel ya. Bapak mau nggak nih, kalau Bapak nih jangan sampai sih. Kalau tiba-tiba ada anak manusia di luar sana berpikir, dia punya akal, dia punya otak, tapi dia menuhankan makhluk, Pak. Siapapun itu menuhankan makhluk, sementara ada satu agama di luar sana yang dia tahu itu menyembah Tuhan, bukan menyembah makhluk. Soalnya gini, kalau kan kadang saya memang diskusi sama oten-oten gitu, mereka itu memang bukan merasa menyembah manusia gitu, tapi tetap menyembah Allah. Nah, di situ makanya mestinya mereka cari tahu kan. Karena kalau dalam keilmuan aja Pak, kalau kita ya, kita mencari kebenaran dari siapa sih Pak? Contoh ada kecelakaan atau ada peristiwa apapun itu, kita cari tahu dari mana Pak? Dari orang yang tahu. Dari orang yang tahu. Nah jadi kalau contoh aja kitab suci. Terus? Kalau secara ilmiah orang yang sekolah Pak, orang yang benar-benar sekolah ya, makanya banyak orang profesor itu begitu mempelajari sanad, begitu mempelajari benang merah, mereka akhirnya lari ke Islam Pak. Karena Al-Qurannya masih terjaga. Sementara ada kitab suci yang di luar sana yang sanadnya itu nggak jelas. Iya. Nah, itu kan orang-orang yang berakal Pak. Iya betul. Gini maksudnya, kalau orang-orang Muslim pun itu, kalau boleh saya bilang ya, rata-rata 90% mereka itu bukan karena iman yang kokoh gitu, tapi karena Islamnya itu karena ikut orang tuanya gitu. Artinya kalau misalnya orang tuanya itu betul, kiainya betul, misalnya. Betul, tapi setidaknya dia udah menyembah Tuhan Pak, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia udah at least dia udah bilang la ilaha illallah.
Itu Muhammad kan Rasulullah. 90% seperti itu muslim kan? Iya, iya. Saya nggak setuju sih sama 90% itu, tapi ya Nah, kebanyakan lah itu. saya justru nggak setuju Pak, karena jujur Pak, dari kalau kita bisa kalkulasi ya, dari 100 orang Muslim dia pasti minimal bisa sholat Pak. 100 dari 100 Orang minimal 80% bisa Iya, sholat, meskipun dia nggak Orang kerjakan sholat ya, itu bukan, ya, meskipun orang dia sholat nggak itu kan kerjakan bukan ya. ber- Al-Wasil Ya. diam dulu. Al-Wasil diam dulu. Ya. Kan Bapak udah mengeneralisir 90 itu ikut agama bapaknya, habis itu dia nggak mengetahui secara dalam dan seterusnya. Tapi saya nggak setuju sama itu. Kenapa? Karena dari 100 orang Muslim kita bisa cek minimal 90-80 bisa sholat. Bisa sholat artinya dia udah melafazkan ayat-ayat Al-Quran, udah mengerti ketuhanan, ketauhidan, siapa Rasulullah, gimana jalan hidupnya minimal sedikit. Bagaimana Al-Quran diturunkan, meskipun nggak tahu kodeks, manuskrip, tahunnya, ininya itu, tapi minimal dia tahu Nabi Muhammad itu menerima wahyu dan seterusnya Pak. Dan kita menyembah Tuhan, bukan menyembah makhluk. Makanya banyak muslim-muslim yang ilmunya sedikit, tapi tiba-tiba Bapak bisa lihat nih di room-room online ini, giroh muslim itu Pak, walau ilmunya sedikit, begitu melihat rum-rum kafir yang menistakan Rasulullah, menistakan Tuhan kita, menistakan Al-Quran kita, giroh semangat membelanya langsung naik, meskipun ilmunya sedikit. Ini udah ada dua poin ini. Gimana dilanjut? Ya, silakan. Boleh saya bilang. Yang pertama ya, kalau orang sholat itu bisa baca Al-Quran atau menyebut Allah dalam sholat, itu kan belum tentu orang-orang itu ya, Bang Al-Wasil. ya Ini satu pertanyaan terakhir ya. Soalnya kita mau naikkan yang Kristen. oh betul siap. Oke, ini satu pertanyaan ya. Oke, baik. Silakan. Saya mau nanggapi yang tadi, yang 2 poin tadi, boleh? Bentar. Silakan. Saya nggak usah ngerespon. Silakan Pak. Ya, yang pertama itu masalah orang sholat itu belum tentu itu mantap keimanannya gitu. Yang kedua orang-orang dalam room seperti ini, mereka itu girohnya itu bukan karena mereka mantap dalam keimanan, tapi karena nafsu pribadi seperti kayak gitu. Artinya karena mereka sebagaimana orang tua dihina seperti itu sudah tubiat gitu. Jadi gini Tretan, jadi Orang Madura. Ngereng. Kenapa gitu? Kita nggak bisa menghukumi secara zahir. Apapun yang mereka lakukan, yang kita hukumi secara zahir, mereka ingin liillah kalimatillah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tretan bilang tadi teman-teman Kristen itu karena keras hati. Sebenarnya gini, dalam perspektif saya, pandangan saya, Bukan keras hati, enggak. Orang-orang Kristen itu tidak masuk Islamnya itu bukan karena keras hati, Diam dulu, tapi karena diam dulu Al-Wasil. Diam dulu. Diturunkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan aja. Waalaikumsalam. Kalau mau belajar ke pesantren, bukan di sini. Tretan. Jadi gini Tretan, yang pertama, kita dalam perspektif saya atau perspektif insya Allah banyak teman muslim ini, perspektifnya adalah barang siapa yang membaca Bible dengan akal sehatnya, maka dia akan menemukan Islam di dalamnya. Tetapi barang siapa yang membaca Al-Quran dengan akal sehatnya, maka akan bertambah imannya, kan begitu. Jadi yang digunakan, kita lebih mengedepankan itu akal sehatnya. Makanya adanya Bang Jibril, Bang Zuma, Bunda Rama, Bang Zulkifli, terus Uhtidina dan teman-teman yang lain, itu untuk menunjukkan ini loh yang hak itu seperti ini. Itu Tretan. Jadi kita nggak bisa paksakan seseorang itu untuk menerima Islam, tapi biarlah hidayah itu masing-masing individu yang mengejarnya seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa menghukumi secara zahir Tretan mengenai masalah orang siapapun yang muslim naik ke komal, entah dia motifnya apapun, yang kami lihat secara zahir, dengan segala kemampuan dan keterbatasan, mereka itu mau liillah kalimatillah. Mereka sayang sama Allah, mereka sayang sama nabinya, mereka mau nabi sama Allahnya itu nggak mau dinistakan, nggak mau dihinakan. Makanya mereka turun ke sini.
dan membuat orang-orang muslim awam itu peka terhadap agamanya. Girohnya itu muncul. Oh, ternyata seperti ini ya realitanya ya. Memang kaum-kaum kufar itu maunya seperti ini ya terhadap muslim. Kadang-kadang oke lah, mereka nggak harus keluar dari Islam, tapi minimal mereka tuh sudah tidak suka dengan ulamanya, dengan nabinya, dengan orang-orang yang kita sayangi, dengan orang-orang yang alim. Minimal digeser pemikirannya gitu, Tretan. Jadinya kita juga di sini juga untuk membangkitkan giro-giro teman-teman saudara-saudara kita yang muslim awal, yang muslim awam, jadinya supaya apa, bangkit gironya, lihat melek yuk, Islam sekarang udah kayak gini. Gitu, Tretan. Iya, ini kok komen seperti ini nih. Kalau boleh minta pendapat dari Oke. Oke, ada tamu sebentar. Halo, Bang Randy. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Muslim. Saya cuma kasih suruh tadi itu turunkan aja itu al-was. Turunkan aja. Oke, baik. Mohon maaf, Bang, saya turunkan ya, Bang, kursinya ini untuk yang Kristen ya. Oke, assalamualaikum, Bang. Terima kasih. Yang Muslim tolong ya, jangan multi ya, tolong deh yang Muslim ya, jangan multi karena ini ya kursinya disediakan untuk yang Kristen begitu ya. Mohon maaf ya, saudara-saudara Muslim. Halo Bang, siapa ini Bang apa kakak nih? Paneket. Ya halo, selamat siang. Oke, selamat siang. Kristen, Muslim? Kristen Kak. Oke, baik sebentar. Halo Pangeran. Halo Pangeran. Iya, selamat siang. Oke, selamat siang. Kristen Muslim, Bang? Kejawen. Mohon maaf Bang, kalau kejawen kami tidak ini Bang ya. Untuk Muslim dan untuk Kristen aja Bang ya. Mohon maaf ya. Oke, silakan Bang Paneket ingin menanggapi tema. Yesus bukan Tuhan. Oke, silakan. Mungkin bagi orang Muslim ya Yesus itu kurasa dianggap nabi ya kan. Tapi kalau bagi orang Kristen Yesus itu adalah Allah sendiri. Izin menanggapi. Silakan Bang Jibril. Bang Paneket. Enaknya saya manggil apa nih Bang Paneket? Bang Pan. Paneket aja Bang Paneket. Bang Pan aja deh enak. Bang Pan, kan Abang barusan bilang Islam orang Muslim itu menganggap ya. Jadi anggapan. Jadi itu bukan cuma anggapan Bang. Memang beliau tidak pernah mengaku beliau Tuhan. Di literatur manapun, di kitab manapun. Kalau ada dia mengaku Tuhan Bang, silakan dikasih tahu. Oh, kalau dia secara langsung sih nggak ada memang. Nah, itu. Nggak ada. Nah, sekarang saya tanya Bang. Berhala pernah nggak bilang dirinya Tuhan? Berhala nggak pernah. Nah, tapi ada orang-orang yang menuhankan berhala. Berarti Tuhan itu, Tuhan Abang, Yesus, itu dituhankan ya? Dia nggak pernah ngaku dia Tuhan ya? Nggak, kalau secara langsung nggak pernah. Nah, tapi dituhankan kan? Iya, dituhankan. Nah, beda Bang antara Tuhan sama hal yang dituhankan atau orang yang dituhankan gitu. Karena kalau yang dituhankan tapi nggak ngaku Tuhan ya sama aja berhala Bang. Tapi sebenarnya dari omongan dia memang merujuk ke sana juga. Tapi nggak langsung, secara langsung dia bilang dia Tuhan gitu. Iya, jadi Abang menuhankan dia berdasarkan asumsi Abang kan? Iya, karena dia bilang kayak gini Bang. Aku adalah dia adalah aku di dalam Bapa di dalam aku. Iya, dengan tujuannya semua sama Bang. Nah itu dia tadi, balik lagi ke tadi, exegesis Bang. Jadi pentafsiran Abang yang membuat Abang menuhankan dia. Sementara dia nggak pernah bilang aku Tuhan, sembah aku. Sama seperti di Keluaran 23, Abang pernah baca nggak? Di mana Bang? Keluaran. Keluaran. Di Keluaran 20, saya baca nih 3 ayat aja nih. Lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja.
Nah itu bapaknya Yesus ngaku Tuhan bang. Iya. Nah sama seperti di Al-Quran di At-Taha ayat 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat dan mengingat aku. Nah itu Tuhan ngaku Tuhan bang. Nah kita bedain ya bang ya, antara yang Tuhan ngaku Tuhan dan dituhankan, sama berhala yang dituhankan gitu, yang nggak pernah ngaku Tuhan gitu. Jadi kalau abang bilang tadi Muslim anggapannya, bukan anggapan bang, memang dia nggak pernah ngaku Tuhan gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba dia Tuhan, nanti saya bisa tanya, lah kapan lo ngaku Tuhan bro? Gitu bang. Memang bang, cuman gini bang, Apa itu? kalau masalah firman percaya nggak bang kalau Allah punya firman? Iya, Allah- izin menambahkan sedikit, Nah, Bang silakan, Jibril ya. silakan. Allah Izin. punya firman. Iya, Bang Paneket. Iya, Bang. Pertama-tama, ya ini bukan kalian menganggap dia nabi kan? Enggak. Ini kita lihat dari lisannya beliau sendiri, dari Yesus itu. Kita lihat di Matius 13 nomor 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia ini Yesus kan? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus mengaku dia seorang nabi. Dan kalau mengenai tapi kan Yesus ada di dalam dia di dalam Yesus gitu kan, Bapa maksudnya, Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Bapa gitu kan. Itu yang menjadikan dia Tuhan kan. Nah, kalau kita lihat nanti dalam Yohanes 17 nomor 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid-murid pun menjadi satu, gitu loh. Bukan hanya Yesus dan Bapa aja menjadi satu, murid-murid ini juga menjadi satu. Jadi 15 bang Tuhan ya bang, apa gimana nih? Iya, futsal. Jadi gitu Bang, siapa? Pak Paneket. Iya, Gitu. Bang, iya, Bang. Silakan Pak Jibril, lanjut. Iya bang. Jadi yang paling utama memang kalau kekristenan itu kan percaya kenapa dia dianggap Tuhan, karena memang hanya karena kematiannya aja. Nah itu konsep pagan bang. Kok ada manusia mana yang bisa bangun dan bangkit sendiri gitu. Itu konsep Kalau pagan di bang. dalam Al-Quran kan memang dia nggak mati, Nabi Isa Bang. kan nggak Abang. jadi disalibkan. Abang. Iya. Nih saya tunjukin ya bang ya. Oke Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, internet gue lagi loading lagi. Wifi-nya nih. Ini komen juga nggak gerak. Komennya gerak nih. Bentar ya. Ini soal sejarah nih bang. Ini kita buka. Bentar. Ya, internet gue lagi lemot. Bang Moto bisa bukain nggak? Tuh Bang. Saya WhatsApp sekarang. Nih. Wah, itu gua nggak di WhatsApp. Apa? Iya. Laptopnya nggak ada WhatsAppnya. Iya. Saya search aja di Google ya sebentar. History.com kan itu kan. Oke. Sebelum ketemu boleh nanya nggak Bang? Boleh. Kalau Nabi Isa itu memang disalibkan, atau kalau di dalam Al-Quran itu disalibkan atau enggak? Diselamatkan bang. Diselamatkan, Diselamatkan. disembunyikan. Dia ada di langit kedua. Berarti diangkat. Diangkat. Berarti masih hidup sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Kalau Bang. pemahaman Muslim sendiri. Alhamdulillah, insya Allah. Oh. Jadi itu juga bisa kontradiksi loh Bang. Kontradiksi dengan gimana? Dengan Maryam Dengan- 13, bukan ayat 33. Enggak Bang. Maksudnya kontradiksinya secara apa ya? Secara logika. Logikanya di Dari mana? mana, Saya Bang? suka nih logika nih. Bang, Eh, ada nggak nabi sebelum dia, atau walaupun dia dianggap nabi, soal contohnya kan dia dianggap nabi, dia manusia. Udah berapa tahun? 7 abad ya? Enggak, 20 dong. Ya 20 abad. Heeh. Masa Ini bang, kok dia masih hidup gitu? ada bang, ada namanya Nabi Idris bang. Kalau di abang Enoch namanya.
Itu beliau belum pernah meninggal. Beliau diangkat. Tapi jadi kalau dasarnya dia 2000 tahun, Enoch itu Kalau di Alkitab siapa tadi namanya, Bang? Enoch, Enoch, atau Nabi Idris kalau dalam Islam. Oh, Enoch. Elia juga Bang diangkat nggak meninggal. Tapi kalau dari umurnya Bang, kalau dari umur itu dijadiin parameter Tuhan ya Bang ya. Di kitab Abang iblis itu nggak diciptakan Bang. Dia alfa dan omega juga. Jadi iblis lebih panjang umurnya daripada Yesus Bang. Kalau memang umur dijadiin parameter Tuhan ya. Iya, ya. Nah, Iblis itu karena Yesus bilang gini, Bang, akulah yang awal dan yang akhir. kenapa Bang? Keliru. Iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh dalam dosa. Waduh. Malaikat Iya, itu betul. ciptaan. Loh, ini si kiamat nih. Jangan ketakutan. Santai ini semuanya. kiamat. Lempar kilat nat ke got. DPO. Kita lempar ke dalam sampah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di mana Iya. malaikatnya? Malaikatnya di mana? Itu di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Oh, itu bintang timur. Yuk, di situ dijelaskan itu malaikat yang jatuh dalam dosa. Coba dibaca Iblis. dulu. Jadi iblis itu malaikat. Kok iblis itu malaikat ini kok Loh, lucu sampean ini. loh. Lah iblis dari apa jadinya? Jadi dikatakan di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 bahwasanya iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat. Kenapa? Karena dia awalnya malaikat yang ingin setara dengan Allah. Nah, di kalian dikatakan Allah menciptakan malaikat. Oh, dulu sebentar, menciptakan jangan iblis kemana-mana dan dulu. malaikat. Ini Itu di Yesaya kalian 14 tuh. nomor 12 ini gimana maksudnya? Mat. Yesaya 14 nomor 12 ini gimana? 12 sampai 14. Yesaya berapa? 14, 12 sampai 14 kan? Ya, terus mana ini malaikatnya? Berarti si Lucifer ini adalah malaikat. Lucifer itu malaikat. Nah, terus dia bintang timur. Iblis. Iya. Jadi iblis itu adalah malaikat. Kok iblis adalah malaikat? Loh, Iblis itu lah ini adalah bintang malaikat timur yang ini jatuh apa? dalam dosa. Iya, malaikat yang jatuh dalam dosa. Jadi iblis gak? Ya, iblis. Ya, berarti malaikat itu Kok malaikat itu iblis? Logikanya gimana sih? Ketika Loh. Muhammad jatuh dalam dosa, apakah Muhammad Loh, mau enggak. dibilang? Itu dua natur Loh, yang berbeda. logikamu Malaikat, gimana? makhluk beda. Manusia, Logikamu nggak manusia, masuk. malaikat beda. Ketika gini, ketika malaikat Loh, jatuh ya dalam ini bintang dosa timur ini disebutnya siapa? iblis. Iblis bukan? Apakah kemudian Ini iblis dikatakan bukan? dia adalah iblis? Kan berbeda. Kiamat. Ini bintang timur ini iblis bukan? Itu dikatakan putra fajar yang dia jatuh dalam dosa. Kalau kamu bilang Bintang timur Yesus itu juga bintang timur ini iblis beda. bukan? Bintang timur yang gilang gemilang. Anda baca Wahyu 12 ayat 22 ayat 16. Berbeda. Ini dulu, Yesaya 14 nomor 12 dulu. 14 nomor 12 dulu. Kamu bilang iblis itu malaikat yang jatuh atau the fallen angel kan? Malaikat yang jatuh dalam dosa. Iya, the fallen angel kan, jatuhnya iblis kan? The fallen angel kan? Oke. Berarti iblis itu malaikat. Ketika dia jatuh dalam dosa, kok bisa kamu bilang tetap malaikat? Malaikat itu definisinya Gimana apa? sih? Pertanyaan saya ini udah clear, Bu. Malaikat. Jawab surah 49 kenapa Muhammad ngajak perkosa Mana di situ? clearnya? Mana Jawab. clearnya? Ini dulu clearnya dulu jawab. Enggak. Jadi barusan saya dapat telepon. Itu kalau DPO kayak gitu nanti kita dimintain keterangan. Jadi daripada kita repot nanti. BAP. Enggak ketakutan. Kita sih sebenarnya nggak ada ketakutan. Offline aja kita berani kok. Nah, mendingan offline. Ya gini ya, Offline aja kita izin. berani kok. Jangan kan lewat media sosial. Saya datangin rumahnya dia kabur kok. 2 kali saya datangin rumahnya dia kabur. Gitu loh. Saya datangin rumahnya. Koordinasi RT RW kok.
Pak RT pas depan rumah dia. Kabur dia. Dia sodorkan cuma ibunya saja. Ya. Ini terproses hukum teman-teman orang ini. Itu sih info dari saya ya. LP-nya di Polda Metro. Nomor LP-nya ada sama gua. Yang Malang katanya Seterusnya. udah panggilan ketiga ya Bang? Iya. Udah panggilan Makanya ketiga diganti nama. udah jemput paksa kan? Iya, makanya diganti nama. Kan gitu ya. Bukan takut diskusi, tapi ini dalam proses hukum. Nah, mereka ini mencari teman-teman di mana nanti akan melibatkan semua orang. Gitu ya. Jadi itu sih cuman saya sampaikan saja. Masih banyak kok yang lain bisa didiskusikan. Dan lagian kami Apologet Islam Indonesia itu sudah blacklist orang ini. Ada beberapa orang yang kita blacklist. Masih banyak kok yang baik-baik bisa diajak diskusi. Itu dari saya, makasih. Siap. Jazakallah Bang Andi. Kita lanjut yang mana tadi si Pana apa siapa? Paneaka apa sih namanya? Susah ya? Susah nama kafir ini. Kemana orangnya tadi? Enggak, langsung turun tadi dia. Entah apa tuh nama kafir itu susah. Panekat ya, panekat. Panekat. Udah turun. Padahal enak tadi Udah lama, ngobrolnya Assalamualaikum, ketawa-tawa sih. Di Bang Moto, kalau Yesaya tadi dia maksud itu adalah malaikat berubah jadi iblis, terus dia bintang timur. Artinya apa? Siapakah manusia yang di muka bumi ini yang pernah diberi gelar bintang timur? Siapa manusia itu? Yesus. Ada bisa? Berarti iblis dong dia itu. Nah itu tadi saya pengen arahin ke situ. Telat. Aturan langsung tadi. Sorry. Nggak apa-apa, saya cuma minta make sure kalau ini malaikat dulu gitu, karena dia tadi plan itunya. Tadi dia sempat nyinggung Wahyu itu juga kan, Wahyu 20 nomor 22 itu saya ingat kok. Cuma kan apa namanya, saya pengen clearance di awal dulu tadi Bang Handi. Itu. Oke Bang, lanjut. Edukasi aja yang lain kok. Masih banyak yang baik kok yang lain. Oke. Lanjut. Kita ngopi lagi nanti kita ini. Bang Jumat datang kita ngopi lagi, kita Bang Jibril. Gas. Ya, aman. Kak Dew, sapa dulu tamunya tolong Kak Dew. Kak Din mau kemana? Enggak, aku parkun bentar. Lagi makan. Oh iya aku. udah. Iya, Bang Gopur, monitor Bang. Bang Gopur. 3 kali saya panggil nggak ada jawaban, saya turunin. Bang Gopur. Repot pula nanti. Kembali, monitor kembali. Ya. Muslim Kristen Bang. Kristen. Ya silakan tanggapi judul Bang, tema Bang. Tadinya sih sebetulnya saya mencet request join karena ada Ki Ahmad. Karena saya merasa akan menjadi pembicaraan yang menarik kalau mengenai bintang timur itu dan lain-lain dibicarakan bareng-bareng. Tapi berhubung Ki Ahmadnya sudah ditendang, saya membatalkan diri untuk nimbrung. Cuman kan nggak sopan kalau saya tiba-tiba keluar, makanya saya nunggu giliran dulu untuk ditanya. Abang aja yang lanjutin, siapa bintang timur itu, nggak apa-apa kok. Silakan. Ya, saya belum mendalami itu secara serius. Tapi dari yang disampaikan Ki Ahmad tadi sudah jelas. Bintang timur itu ada 2. Bintang timur yang di Yesaya atau bintang timur yang di Wahyu. Bedanya Kalau apa Bang? Bintang timur yang di Yesaya itu putra fajar. Sementara bintang timur yang di Wahyu itu yang apa disebut? Sebentar. Kebalik kali Bang. Kebalik kali. Ya sebentar. Saya buka ayatnya dulu. Iya. Bang Moto masuk. Yesaya 14 ayat 12 itu kan bintang timur putra fajar. Kan begitu redaksi tertulisnya kan? Iya. Kalau di Wahyu 20 berapa tadi ya? Sebentar. Bintang timur. Bentar ya. Wahyu. Nah, kalau yang di Wahyu 22 ayat 16 ya, dia adalah keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi maksudnya begini. Kalau kita ini diskusi ya, bukan kayak orang yang di pusat pasar sana yang lagi ngobrol. Bintang timur itu memang sebuah istilah pada iblis dan juga pada Yesus. Bukan berarti keduanya sama,
Karena kita bisa melihat perbedaan keduanya di ayatnya, seperti tadi Yesaya dan Wahyu tadi. Itu sih. Jadi kalau maksud saya gini, kalau poin teman-teman mau disamakan, secara logikanya itu bermasalah. Karena teman-teman sudah pasti akan men-skip sebuah pengetahuan dan informasi yang ada di Alkitab yang ya kasar-kasarnya pura-pura tidak tahu. Gitu sih. Oke, jadi masalah bintang timur tadi Yesaya 14 nomor 12. Sebentar. Saya buka datanya dulu ya. Yesaya sebentar. Yesaya. Kita akan cepat. Nah, ini di wait. Oke. Yesaya 14 nomor 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya kan? Nah, di sini bintang timur ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tetap bintang timur. Nah, kita lihat dalam Bible Gateway versi Dwight di New King James Version. Di sini akan kita mendapatkan nama Lucifer. Jadi the fall of Lucifer. Dikatakan apa? Yesaya 14:12, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. Ya. Jadi Lucifer si bintang timur itu. Oke, bintang timur itu seperti apa? Kayak gimana? Dalam Matius nomor 22. Ya. Kelahiran bintang timur. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, ini orang-orang yang biasa menyembah bintang timur. Maka dalam Matius nomor 22 kodenya sudah ada. Terus kita lihat lagi nanti di 2 Petrus 1 nomor 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Ya, lagi-lagi Petrus mengisyaratkan Yesus itu bintang timur. Nah, kita lihat dalam Wahyu 2 nomor 28. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bintang timur atau Lucifer ini? Siapa? Endingnya kita akan dapatkan di sini. Wahyu 22 nomor 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku, di mute dulu Bu Ida, untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Yesus ini ngaku bintang timur, Yesus ini ngaku Lucifer. Jadi apalagi yang mau harus ditolak? Udah biarin yang itu biarin. Sangga. Kasih ya. Oke, udah ya. Ya, saya tadi menunggu spasinya kapan saya bisa menanggapi. Mungkin kalau boleh silakan gitu ya. Jadi saya tahu di mana. Saya tahu di mana spasinya untuk masuk. Sederhana aja, Bang. Bintang timur yang di Yesaya 14 tetap tidak sama dengan bintang timur untuk Yesus. Sederhana aja, karena ingat sekali lagi, kita kan bukan cuman mengutip kata atau teks, tetapi jangan lupa maknanya kan juga ada. Apakah Yesaya 14 itu cocok dibenamkan kepada Yesus? Sebentar, saya buka lagi ya. Jadi biar clear. Sebentar. Yesaya berapa tadi? Ya, Yesaya 14:12. Sorry, 14:12 ya, sorry. Yesaya 14:12. Nah, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Pertanyaan, apakah Yesus pernah berkata seperti itu di tengah-tengah murid-muridnya? Bahwa Yesus berkata, aku hendak naik mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak menandingi Allah atau Tuhan Israel. Jadi poin saya begini, simple. Penggunaan pengutipan kata-kata bintang timur yang sedari tadi dibacakan dari berbagai ayat yang tadi sudah dikutip, tidak bisa secara dangkal lantas dibuat jadi sama. Itu namanya cocokmologi. Saya rasa teman-teman paham maksud saya. Jadi saya bukanlah tipikal pembaca teks saja, tapi kan dalam Alkitab ini kan ada makna di balik teks. Apakah maknanya itu mengacu kepada orang yang sama, tokoh yang sama, sosok yang sama, atau tidak? Bagi saya itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar mencocokkan dua kata bintang timur itu. Silakan Bang. Oke, Bang Moto sebentar, nanti Anda jawab berdua nih. Kalau begitu apa bedanya bintang timur di Yesaya 14:12 dan bintang timur 22:16? Kalau Yesaya 14:12 tadi udah jelas itu Lucifer. Tolong Anda jelaskan apa makna bintang timur gelarnya Yesus itu? Apa gelarnya? Yesaya Lucifer, bintang timur untuk Wahyu, apa maksudnya untuk Yesus? Itu pertama. Yang kedua, siapakah yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus? A. Yesusnya sendiri. B. Yohanes dengan Petrus. Silakan Anda jelaskan. Bang Moto nanti di kantor etek. Silakan. Baik, terima kasih Bang. Jadi seperti tadi yang di awal kan saya sudah info karena saya masuk request ajukan masuk karena ada kiamat, tapi karena dia sudah hengkang, sebenarnya saya mau membatalkan diri, cuman Banyak kali alasanmu, lanjut aja. Langsung aja jawab Bang. Kalau nggak bisa jawab dibantu jawab. Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Saya ulang ya. Saya ulang pertanyaannya nih. Bang, saya ulang pertanyaannya, jangan dialihin. Yesaya 14:12, bintang timur adalah Lucifer. Apa makna, apa maksud Yesus diberi gelar bintang timur kepada Wahyu 22:16? Pertanyaan kedua, siapakah yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus di Wahyu 22:16? A. Yesusnya sendiri. B. Yohanes dengan Petrus. Silakan. Tadi kan sudah saya jabarkan secara sederhana. Siapapun yang memberikan gelar itu, tetap intinya Yesaya 14 tidak akan cocok disematkan kepada Nggak Yesus. jawab, ini muter dia ini. Bisa nggak sih ngerti bahasa Indonesia? Apa maksud bintang timur? Apa maksud gelar bintang timur kepada Yesus di Wahyu 22:16? Siapa yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus? Ada dua pertanyaan. Maksud arti bintang timur gelar Yesus, siapa yang memberi gelar bintang timur kepada Yesus? Silakan. Lah kan tadi saya sudah jelaskan. Saya belum mendalami istilah. Oke, belum mendalami, diam, nggak bisa menjawab. Bang Moto lanjut. Oke, jadi nanti kita akan ke strike pointnya. Oke, jadi dalam Matius 22, orang Majus yang terbiasa menyembah berhala, dia paham bahwa dewanya telah turun. Makanya buru-buru dia pengen jenguk Yesus. Karena dia udah ngelihat bintang di timur. Ya, makanya nanti dalam Wahyu 22 nomor 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Perhatikan, Yesus telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Siapa yang diaku? Bintang timur yang gilang gemilang. Karena Yesus ini Lucifer, bintang timur, kita jadi paham kali ini. Kita setuju dengan Paulus. Apa yang kita setuju? Nah, di sini. Di 1 Korintus 5 nomor 5, ini sebabnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Gitu loh.
Ini strike pointnya. Karena Yesus itu apa? Ya bintang timur. Bintang timur apa? Ya iblis. Yesus udah ngaku kok. Yesus udah ngaku kalau dia itu adalah bintang timur itu sendiri. Jadi ini bukan predikat yang disematkan orang kepada Yesus. Tapi ini ingat, ini adalah tinta merah. Yesus itu mengaku bahwa dia itu adalah bintang timur yang gilang gemilang. The fallen angel telah lahir dalam rahimnya Maria, yang disembah oleh teman-teman Kristen saat ini. Dia ngaku kok bintang timur, dia ngaku kok Lucifer. Harus kita elak apa lagi? Data di Bible sudah cukup. Jadi selamat datang Jangan di ketawa bro, lu kebenaran. gak ada ilmu. Bukan, itu terlalu bernafsu namanya. Lu nggak bisa jawab kok. Kau jawablah pertanyaan dia nih. Lah sebentar, ini yang pertama tadi sebenarnya saya komplain, kok kita lagi diskusi kok didiam-diamkan. Kalau memang mau saya diam, saya sudah bilang tadi saya mau cabut. Ya udah Kalau cabut memang aja tidak sekarang, ingin- udah cabut aja dulu. Cabut aja dulu. Anda Ya nggak punya udah, ilmu. Silakan memang cabut. begitu ya kan? Ya lebih Oke bagus ya. Anda cabut. Ya, Silakan. ya. Ya silakan. Ya. Oke, itu dulu ya. Ya. Bagus kan cabut daripada ngomong nggak ketawa lagi jadi. Ya. Kaida. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam. Soalnya gini Bang, mau tahu Bang Jibril ini data sering kita bahas. Sampian semua tahu ya. Antum semua bahwa ini wahyu itu adalah Yohanes di Pulau Patmos. Dibuang ke suatu pulau, kemudian di sana itu banyak sekali bermimpi dengan penglihatan dia. Jadi dia komunikasi dengan Yesus. Bagaimana cara komunikasinya? Ya Yohanes di Pulau Patmos, Yesus sudah nggak ada di bumi. Kemudian Yohanes dengan penglihatannya, dengan inspirasinya, ya menulis data ini wahyu. Nah ini harus dicek kepada Kristen yang pintar dikit. Kok bisa-bisanya ada seorang yang namanya Yohanes di suatu pulau dijadikan mimpinya sebagai kitab yang dipercaya sebagai landasan iman, yang cenderung banyak yang tidak sinkron dengan ajaran Yesus. Itu intinya sebenarnya. Ini orang yang kurang belajar Bible-nya sendiri. Dia nggak ngerti apa itu wahyu. Dia nggak ngerti siapa itu Yohanes di Pulau Patmos. Kira-kira begitu. Lanjut. Jangan gue yang dibesarin, mau tahu. Aduh, kok gue orang gue lagi batuk ini. Besarin Bang Handi udah. Biar otot-otot kepanasan lihat Bang Handi, biar naik. Kaida monitor Kaida. Jibril dong, besarin dulu kita lihat bintang timur modelnya kayak apa sih gambarnya Bang Jibril. Bantu gue dong. Udah jadi keyboard itu, udah nggak monitor lagi. Ayo kalian nih Bang Jibril kita lihat itu apa sih itu bintang timur gitu.